Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang penciptaan alam jagat raya ini serta penciptaan manusia di muka bumi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya lah yang mengetahui bagaimana proses penciptaan alam jagat raya ini, dan Allah lah yang mengetahui atas segala-galanya. Namun karena manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pikiran, berupa agama, sehingga manusia senantiasa akan tumbuh dan berkembang. Kemudian manusia berpikir dan selalu bertanya, bagaimanakah proses penciptaan alam jagat raya ini? Maka Al-Quran memberikan petunjuk, walaupun telah ada beberapa teori yang telah menggagas dan telah menyampaikan terkait dengan penciptaan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 3, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini dalam kurun waktu yaitu 6 hari, atau dalam waktu 6 hari. 6 hari dikatakan adalah fase atau 6 fase atau 6 periode. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui berapakah hitungan hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat yang lain mengatakan bahwa hitungan hari bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1000 bagi manusia. Sehingga begitulah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dijelaskan dalam surat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun bumi, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yaitu siang dan malam, menciptakan malam dengan gelap dan menciptakan siang dengan terangnya. Dan Allah kemudian memberikan anugerah kehidupan kepada alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu anzala minas sama'i ma'an wa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan air hujan dari langit ke bumi, dan kemudian menghidupkan bumi yang tadinya mati, dan kemudian ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, dan dijadikanlah kehidupan di alam jagat raya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi penghuni, untuk menjadi orang yang menetap di bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia dari segumpal tanah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan Hawa, dan kemudian menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan tujuannya adalah supaya mereka saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya Allah memperingati kepada kita, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Untuk itu kita dalam kajian ekologi ini, bagaimana kita dapat merawat lingkungan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melakukan kesombongan. Wala tamshi fil ardi marahan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan. Berjalan di muka bumi ini artinya kita mengendalikan, artinya kita
melakukan segala sesuatu tidak dengan kesombongan, akan tetapi kita melakukan dengan cara yang baik, kita memanfaatkan sumber daya alam dengan yang baik, sehingga manusia akan menjadi insan yang memberikan, yaitu manfaat, yang akan memberikan kemaslahatan bagi muka bumi ini. Allah menjadikan alam jagat raya ini dengan segala isinya adalah anugerah untuk manusia, dan manusia sebagai penghuninya, dan manusia diperintahkan untuk selalu memanfaatkan dengan cara yang baik. Sehingga begitulah Allah menciptakan alam jagat raya ini, dan Allah memberikan amanat kepada manusia agar bumi ini tetap terjaga dan terawat dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang baik. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah apa-apa yang ada di bumi ini. Wala tusrifu, akan tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan akan menimbulkan segala kemudaratan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.